Kalau misalnya tidak ada penumpang, kurang dari kapasitas untuk menutupi biaya break even point, titik impasnya, mereka juga pasti nggak mau terbang. Pemerintah daerah itu ngelarisi, Mas, dan dilakukan beberapa bulan. Ternyata dari sisi penumpang umum ini nggak begitu banyak. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah memacu pembangunan infrastruktur dari jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain untuk dijadikan modal mengakselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia baru. Tidak tanggung-tanggung, untuk mewujudkannya, pemerintah telah membelanjakan dana APBN sebesar Rp2.779,9 triliun dalam periode 2015-2022. Hingga batas waktu akhir masa jabatannya di tahun 2024, pemerintahan Jokowi memacu pembangunan 10 bandara baru di berbagai daerah. Dari Bandara Singkawang, Pahuwato, Bandara Bolaang Mongondo, Bandara Banggai Laut, hingga Bandara Deo Domine Edward Osok Sorong. Hanya saja, pembangunan sejumlah bandara disebut-sebut tanpa perhitungan. Pasalnya, banyak bandara kini dalam kondisi tengah mati suri. Ironisnya, ada sejumlah bandara yang justru sepi setelah diresmikan sebagai bandara komersial. Bahkan, tidak ada penumpang dan minim jadwal penerbangan. Pertengahan bulan Juli 2023, realitas melihat bandara komersil di Pulau Jawa yang beberapa tahun lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan pertama adalah Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Suasana sepi mulai terasa saat realitas memasuki bandara. Lahan parkir hanya berisi kendaraan petugas, selebihnya kosong. Selama pengamatan di lapangan, bandara tetap beroperasi meski tidak ada aktivitas penerbangan. Petugas bandara hanya berjaga dan melakukan perawatan harian dan memastikan bandara dalam keadaan baik-baik saja. Inilah Bandara Ngloram di Blora, kondisinya sepi, tanpa ada rute penerbangan dan juga penumpang. Namun bandara ini tetap beroperasi. Semenjak 1,5 tahun yang lalu bandara ini diresmikan, berbagai maskapai silih berganti undur diri karena sepinya penumpang dan juga rute di sini termasuk dibilang rute kurus. Ini yang menyebabkan maskapai-maskapai memilih hengkang dari rute Bandara Ngloram ini. Kami juga sempat memasuki bandara namun tidak diperbolehkan, dan kami juga tidak bisa mewawancarai pengelola bandara dan juga pihak bandara juga tidak bisa memberikan statement. Bandara Ngloram diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Bandara dengan runway sepanjang 1.500 meter ini dulunya milik PT Pertamina. Pada tahun 2018 hingga 2021, Kementerian Perhubungan menggelontorkan dana sebesar 132 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Bandara komersil ini dikhususkan untuk pesawat berjenis propoler atau baling-baling. Selama diresmikan, Bandara Ngloram hanya memiliki 3 rute penerbangan. Selama 1 minggu, maskapai hanya menyediakan 2 kali penerbangan. Itu pun hanya bertahan selama 2 bulan. Sepinya penumpang membuat para maskapai undur diri satu persatu karena bisnis yang tidak menguntungkan. Menurut pengamat penerbangan, Vincent Herdison, para maskapai akan berhitung secara bisnis. Selain itu, Bandara Ngloram
masuk dalam rute kurus alias jalur penerbangan dengan sedikit lalu lintas udara. Maskapai juga tidak mau merugi. Kita mesti sadar, setiap kali pesawat terbang, mereka bayar bahan bakar. Bahan bakar itu tidak murah, dan itu biayanya lumayan. Belum lagi kalau misalnya dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya, kemudian harus balik lagi. Kalau misalnya tidak ada penumpang, kurang dari kapasitas untuk menutupi biaya break even point, titik impasnya, mereka juga pasti nggak mau terbang. Siapa yang mau nombok? Kalau bahasa Jawanya, siapa yang mau nombok? Siapa yang mau nombokin biaya ininya? Bagaimana? Nah ini maskapai juga akan selalu menimbang seperti ini. Daripada maskapai tetap menerbangi jalur itu, maaf jalur kurus, tapi mereka akan berpikir bagaimana pesawat ini difungsikan ke jalur yang lebih gendut, lebih sehat gitu loh. Maskapai juga nggak mau rugi gitu loh. Lokasi bandara disebut kurang strategis. Jika dilihat dari peta, Bandara Ngloram berada di antara bandara dengan rute gemuk. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah Blora agar maskapai tetap beroperasi. Salah satunya dengan skema pemenuhan kuota dalam 1 bulan. Meski sepi penumpang, Siswanto, salah satu anggota Dewan Kabupaten Blora menyebut upaya memborong tiket dilakukan Pemda semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup bandara. Kita sudah mengawali pemerintah daerah itu ngelarisi, Mas. Nah, artinya pemerintah daerah menggerakkan para perangkat daerah, pegawai dan kepala desa untuk mengawali lah, mencoba dengan ikut membeli tiket, membayar tiket dan naik pesawat dari Bandara Ngloram ke Halim Perdana Kusuma Jakarta PP. Dan dilakukan beberapa bulan. Ternyata memang setelah itu kita kan berharap adanya daya dorong dari pemerintah ini kemudian dilanjutkan oleh penumpang umum. Nah, ternyata dari sisi penumpang umum ini nggak begitu banyak, belum begitu banyak. Sehingga kalau kita biarkan hanya penumpang umum itu mungkin maskapainya tidak BEP, nggak cocok lah, nggak balik modal gitu. Sehingga sekarang saat ini berhenti. Secara demografi, mayoritas penduduk di Kabupaten Blora berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja penduduk di Blora. Kajian dipilihnya bandara komersil di Kota Mustika terlalu dini, sebab moda angkutan udara belum benar-benar dibutuhkan untuk daerah Blora dan sekitarnya. Kajian saya kan penumpang kan 3, Mas. 1 dari pemerintahan, yang kedua dari para pebisnis, yang ketiga kan dari wisatawan. Lah kita kalau mengandalkan pemerintahan tok Bluro dan sekitarnya itu juga gak nyukupi ya kan, karena misalnya terbang bendino atau terbang seminggu 2 kali, wong pemerintahan tok masuk kan ya gak mungkin juga. Kedua dari sektor bisnis ya kan, bisnis ini di Blora kan sudah ada bisnis, tapi kan belum, masih perlu ditambah lagi pabrik, perusahaan ya kan. Yang ketiga wisata, kalau wisata mungkin juga kita masih terbatas. Infrastruktur di Pulau Jawa telah dimanjakan dengan berbagai macam moda transportasi. Bandara Ngloram menjadi contoh bandara berhantu dengan minim kajian. Lalu, bandara manakah yang akan mengalami nasib seperti Ngloram? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.